Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang mempercepat revisi Undang-Undang Narkotika. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang populer dikenal sebagai narkoba merupakan problematika besar bagi umat manusia di belahan dunia manapun. Kasus ketergantungan meningkat, penangkapan terhadap pengguna, korban penyalahguna, pengedar, hingga bandar menjadi semakin marak. Pada Februari 2018 lalu, Badan Narkotika Nasional atau biasa disebut BNN bekerja sama dengan Bea Cukai dan Pangkalan Angkatan Laut Batam berhasil mengamankan 1 ton 37 kg sabu kualitas 1 yang diselundupkan dari Myanmar. Sebelumnya, pada tahun 2016, total 250 ton sabu berhasil digagalkan penyelundupannya. Dari data BNN, pada 2016 terdapat 868 kasus narkoba dengan 1.330 tersangka. Sepanjang 2017 meningkat, terdapat 46.537 kasus dengan 58.665 orang dijadikan tersangka. Betapa narkoba sudah menjelma hantu sosial yang mengerikan. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan kematian 190.000 orang setiap tahunnya, sehingga sangat beralasan ketika Presiden Jokowi menyatakan Indonesia darurat narkoba. Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, perkembangan sosial ekonomi, serta keamanan dan kedamaian dunia pun dapat memicu kriminalitas lainnya. Sebagai contoh kasusnya, BNN selamatkan 1,7 juta orang dari bahaya narkoba sebanyak 639 kg ganja, kurang lebih 252,4 kg sabu, 73.029 butir pil ekstasi, 10.000 butir happy life, dan 9.900 butir pil PMMA berhasil disita Badan Narkotika Nasional dalam kurun waktu sebulan. Keberhasilan tersebut setelah BNN berhasil mengungkap 7 kasus berbeda. Dengan diamankan barang bukti tersebut, setidaknya 1,7 orang terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Baik, itulah tadi contoh kasus narkoba yang ada di Indonesia. Selanjutnya, perdagangan gelap narkoba disinyalir sebagai salah satu sumber pendapatan untuk mendukung operasi terorisme. Sementara, tugas negara itu berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang generasi muda dan menjaga dari ancaman bahaya narkoba melalui legalitas hukum masih mengalami kendala. Menurut data United Nations Office on Drugs and Crime, hingga 2016, terdapat 96 negara melaporkan penemuan 739 jenis NPS. Pada tahun 2017, temuan sudah mencapai 800 jenis yang dilaporkan 110 negara. Dari data BNN, hingga 2017, terdapat 71 jenis NPS beredar di Indonesia. 6 diantaranya belum termasuk daftar Permenkes nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika. Maka dari itu, revisi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika merupakan agenda yang sangat mendesak. Undang-Undang narkotika yang sekarang dinilai sudah ketinggalan zaman. Isu revisinya pun masih bergulir sangat lamban. Sejak digaungkan pada 2015 silam, baru masuk prolegnas pada 2018 dan sampai sekarang masih belum terlihat akan adanya pengesahan undang-undang narkotika yang baru. Mengingat semakin gawatnya ancaman narkoba ini, sudah seharusnya pemerintah serius menghadapi atau menyikapi percepatan langkah RUU narkotika yang memasukkan jenis narkoba baru yang berkembang saat ini. Revisi undang-undang ini sangat penting, membongkar beberapa pasal yang rentan dijadikan alat tawar dan celah korupsi.
Jika pemerintah memang hendak membina pecandu agar dapat hidup bersih dan sehat terbebas dari jerat narkoba, rehabilitas dan penyembuhan secara medis dan sosial harus menjadi opsi prioritas atau opsi yang paling diutamakan. Kenyataannya, penyalahgunaan lebih banyak yang dipidana daripada rehabilitasi. Dampaknya lepas menjadi overcrowding, sebab hampir 40% penghuni lapas adalah penyalahgunaan narkoba. Diharapkan pada revisi Undang-Undang Narkotika selanjutnya dapat memuat beberapa poin penting sebagai berikut. Pertama, ketentuan rehabilitasinya. Kedua, penentuan minimal kualitas narkoba sebagai acuan penetapan status penyalahgunaan atau pidana. Ketiga, penguat sektor penindakan. Keempat, pengawasan dan sanksi hukum. Kelima, bahkan jika memungkinkan dilakukan penguatan posisi BNN seperti pola kerja KPK yang memiliki kewenangan penyadapan terhadap investigasi peredaran gelap narkoba. Fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini nyata di sekitar kita sekarang. Dampak negatifnya sangat amat banyak dan membelenggu potensi prestasi anak bangsa. Betapa suramnya masa depan Indonesia jika generasi mudanya berkubang narkoba, dan betapa baiknya jika kita mampu mengelola SDM menjadi insan yang berkembang. Selama ini, para pengguna narkoba yang tertangkap dan diadili lebih banyak yang masuk ke lembaga permasyarakatan ketimbang pusat rehabilitasi. Itu sebabnya, hampir seluruh lembaga permasyarakatan, lebih dari 10 penghuninya adalah para terpidana kasus narkoba. Karena itu, dalam revisi nanti akan dipakai minimal kuantitas narkotika sebagai acuan dalam kategori penyalahgunaan dan kriminal. Acuan tersebut tak akan berbeda jauh dengan surat edaran Mahkamah Agung yang dijadikan acuan hakim membedakan antara penyalahgunaan dan kriminal. Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menekankan revisi undang-undang itu harus bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pengguna dan pecandu narkotika. Dan tujuan ini, menurut ICJR, tak akan mencapai jika masih memakai pendekatan pidana seperti yang sekarang ini yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Menurut ICJR, harus ada kebijakan diskriminalisasi terhadap pengguna. Isu narkotika tak bisa lepas dari isu kesehatan. Oleh karena itu, pecandu harus dilihat sebagai pasien, bukan penjahat. Penyebab utama orang yang kecanduan narkoba oleh karena ketidaktahuan akan bahayanya yang ditimbulkan serbuk berbahaya tersebut, sehingga masyarakat yang tidak tahu apa-apa terperosok ke dalam jurang ini yang mengakibatkan sulit kembali pada jati diri yang sebenarnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang menyalahgunakan narkoba, di antaranya: pertama, dasar agama tidak kuat. Kedua, komunikasi dua arah antara orang tua dan anak sangat jarang atau tidak mau tahu. Ketiga, pergaulan di dalam lingkungan. Keempat, pengaruh masyarakat lingkungan. Dan kelima, budaya yang masuk melalui elektronik dan media cetak. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidupnya di kemudian hari. Sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga mereka pun tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda dan remaja. Hingga kini, penyebaran narkoba telah hampir tidak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalkan, dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, di
diskotik, dan tempat-tempat perkumpulan geng. Tentu saja, hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu cepat dan merajalela. Di sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.